Introducing myself. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah. Topik keempat. Berikut adalah hasil ruang kolaborasi dari kelompok 1. Pertama, tugasnya adalah mendiskusikan hasil pengamatan. Yang pertama mengenai identifikasi kasus-kasus yang aktual terkait dengan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang kedua, berdiskusi dan mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung dalam ekosistem pembelajaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung dalam ekosistem pembelajaran. Baik, soal yang pertama mengenai mengidentifikasi kasus-kasus aktual terkait dengan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran bukan hanya mencakup aspek fisik saja, tapi juga mencakup aspek non-fisik, di mana kedua aspek tersebut saling bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk dapat mencapai keberhasilan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Non-fisik, contoh aktual yaitu peran kepala sekolah sebagai pemberi layanan memiliki sifat yang mengayomi, ramah kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, sekolah melibatkan peran orang tua sebagai ketua komite sebagai wujud kerjasama antara orang tua dan sekolah. Yang ketiga, guru dalam lingkungan belajar. Contoh aktualnya yaitu guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat belajar siswa. Soal selanjutnya, berdiskusi dan mengidentifikasi kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama, kurangnya ruang untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah. Mungkin ruang kelas terlalu sempit atau tidak memiliki peralatan yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara efektif. 2. Kurangnya persiapan siswa untuk kegiatan pembelajaran. Siswa mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami materi pembelajaran yang disajikan, dan ini dapat menghambat pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih. Soal selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini merupakan tantangan yang ada dalam ekosistem pembelajaran. Nah, solusinya di sini adalah guru harus menciptakan lingkungan kelas yang menunjukkan bahwa mereka sangat terlibat dengan proses belajar siswa dan mereka harus berbagi informasi yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya keterlibatan siswa. Nah, di sini dapat disolusikan yaitu guru harus menciptakan lingkungan kelas yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Ini bisa termasuk merencanakan atau mengatur aktivitas diskusi kelompok atau tugas proyek yang berfokus pada kolaborasi. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan teknologi. Nah, di sini dapat disolusikan yaitu guru harus mengajak siswa untuk mengeksplorasi berbagai teknologi dan alat yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Ini bisa termasuk menggunakan aplikasi, media, dan alat online untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, di sini tantangan yang terakhir yaitu kurangnya manajemen kelas yang efektif. Nah, di sini dapat disolusikan yaitu guru harus menciptakan lingkungan kelas yang menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati semua anggota kelas. Ini termasuk menetapkan dan menjaga aturan, melakukan supervisi yang tepat, dan mengintegrasikan konsep kepemimpinan positif.
Untuk pertanyaan nomor 3, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang menunjukkan bahwa mereka sangat terlibat dengan proses belajar siswa dan mereka harus berbagi informasi yang sangat terlibat dalam proses pembelajaran siswa, dan mereka harus berbagi informasi yang sangat relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Ini bisa termasuk merencanakan atau mengatur aktivitas diskusi kelompok atau tugas proyek yang berfokus pada kolaborasi. Yang ketiga, kurangnya penggunaan teknologi. Guru harus mengajak siswa untuk mengeksplorasi berbagai teknologi dan alat yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Ini bisa termasuk penggunaan aplikasi, media dan alat online atau peningkatan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, kurangnya manajemen kelas yang efektif. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati semua anggota kelas. Ini termasuk menetapkan dan menjaga aturan, melakukan supervisi yang tepat, dan mengintegritasikan konsep kepemimpinan positif. Nah, itu merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, terus dalam materi juga terdapat kekurangan, dan mohon kritik dan sarannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.